Davin. Bener-bener deh ya, remaja vintage beraksi. Mau makan aja nih, Ariana harus video callan dulu sama Davin. Untuk make sure nih si Davinnya agar Ariana ini beneran makan dan bahkan disuapin lagi sama personal asistennya Nadine. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wajah Cinta yang lain yang tayang pada hari ini. Episode kali ini wah bener-bener deh ya. Kita bener-bener dibuat ikut-ikutan, gimana ya bilangnya, bener-bener ikutan aneh gitu ya guys, dengan puber dari Davin dan Ariana. Wah ini sih udah ngalahin puber anak remaja sih kalau menurut Mimin ya. Jadi kita tahu nih kalau di episode kemarin Davin itu tuh bener-bener sangat amat tidak tenang hatinya di rumah. Kayak yang pengen aja gitu terus-terusan berada di dekatnya Ariana. Untuk apa? Ya untuk memastikan kalau Ariana itu baik-baik saja. Ariana itu diperlakukan baik. Ariana itu disayang. Dia bisa perhatiin Ariana semaksimal mungkin. Apalagi kalau deket sama Ariana. Dan kita tahu juga nih gimana si Davin di episode kemarin ya. Dia itu benar-benar untuk episode hari ini untuk memastikan kalau Ariana itu udah makan, dia teleponin terus Ariana, bahkan dia video call Ariana, memastikan kalau Ariana itu makan. Ariana tuh udah bilang nanti aja makannya, sabar, nanti dia pasti makan kok, tenang aja gitu. Tapi karena Davin ini saking perhatiannya masih Ariana, akhirnya dia meminta Ariana untuk makan di waktu itu juga, harus makan di waktu itu, dan harus dalam keadaan video callan gitu makannya. Waduh, ini bapak-bapak ya, emang gak tahu umur kayaknya ya guys ya. Walaupun agak sedikit aneh gitu ya, bapak-bapak yang terlalu cinta dan puber seperti ini. Tapi ya kita seneng kan liatnya gitu. Apalagi ngelihat Ariana beneran diperhatikan sebegitunya gitu sama Davin. Sehingga Davin meminta Nadine bahkan untuk menyuapi Ariana. Memastikan kalau Ariana itu gak kelaparan. Aduh, mau kemana sih nyari cowok yang kayak si Davin ini ya guys ya. Pastinya Nadine benar-benar jijik ngelihatnya ya guys ya. Bisa-bisanya dia dihadapkan dengan dua orang yang saling jatuh cinta seperti itu, saling memberikan perhatian satu sama lain. Sebenarnya Ariana sih gak ngasih perhatian banget juga kepada Davin ya guys ya. Tapi sekarang memang bisa dipastikan kalau Davin beneran deh keterlaluan banget sih emang pubernya ya guys ya. Ngalah-ngalahin asmara Gen Z nih kalau Mimin lihat-lihat. Dan di episode kali ini kita akan melihat nanti Ariana yang ya akhirnya mau mengikuti semua perintahnya Davin. Ya itu sih kayaknya ya emang Ariana ini tuh sepertinya kalau menurut Mimin juga butuh kasih sayang deh ya dari Davin gitu. Dia gak mau gitu kalau Davin ini jadi malah cuek juga sama dia. Dan Mimin yakin ketika Davin cuek sama Ariana nih, misal tiba-tiba Ariananya pasti gak tenang. Ariananya pasti merasa kok ada yang kurang gitu dari hidup dia. Biasanya diperhatikan sebegitunya tapi tiba-tiba menghilang begitu saja. Jadi sebenarnya Ariana dan Davin ini sama-sama saling membutuhkan, sama-sama saling cinta. Tapi yang namanya gengsi kayaknya gak bisa ditutupi juga nih di antara kedua orang ini ya guys ya. Sama-sama gengsinya minta ampun. Dan ya nanti kita lihat apa kira-kira gebrakan terbaru dari kedua orang ini. Apakah mereka akan berhasil untuk tetap gengsi atau mereka akan berhasil untuk meruntuhkan gengsi mereka masing-masing dan menyatakan cinta kepada satu sama lain kalau mereka itu beneran saling sayang. Dan kemudian episode hari ini juga akan menceritakan tentang taktik Ariana selanjutnya. Kita tahu kalau Ariana ini pengen banget menghancurkan Pamela dan Bima. Karena ya gara-gara Pamela dan Bima lah hidup Asti jadi hancur di waktu itu.
Sehingga dia pengen memastikan kalau Pamela dan Bima tidak akan bisa happy hidupnya. Bahkan tidak akan pernah bisa yang namanya menikah. Karena ya sebagai istri sah tentu Asti atau Ariana tidak terima dengan perselingkuhan Bima dan Pamela. Bahkan waktu itu Bima sudah dimaafkan, sudah sayang-sayangan lagi sama Asti. Tapi ternyata setelah Asti dikubur, dia malah kembali dengan Pamela. Bahkan kuburan Asti itu masih basah, tapi dia langsung bilang I love you the most kepada Pamela. Itulah yang membuat hati dari Asti waktu itu hancur, dan waktu itu juga pengen menghabisi nyawa dia aja gitu. Karena buat apa? Udah mukanya hancur, kemudian anaknya udah gak ada, mau apa lagi dia berjuang. Dan pada akhirnya ya gara-gara Firza yang meminta Ariana untuk ya balas dendam lah sama orang-orang ini. Dan akhirnya dia balas dendam menjadi seorang Ariana. Dan kita tahu kalau di episode kemarin Ariana ini sudah bilang kepada Nadine kalau dia mau memberikan bukti-bukti perselingkuhan antara Bima dan Pamela. Dimana Bima dan Pamela ini ngaku-ngaku mereka pacaran ketika istrinya Bima sudah meninggal dunia. Tapi nyatanya Pamela itu merupakan seorang pelakor handal yang mengakibatkan Asti istrinya Bima itu jadi meninggal dunia. Dan nanti tentu itu akan dikirimkan semuanya kepada Ibu Indah. Karena si Ariana tahu kalau Pamela ini sangat amat dibenci oleh Indah dan Karenina. Jadi ya sekarang gimana caranya untuk bisa membuat Karenina ini bisa dipercaya kembali di Vistara Group untuk bekerja oleh Pak Arya. Ya udah ya, mau gak mau Ariana mengirimkan bukti-bukti perselingkuhan kalau si Pamela itu merupakan memang real pelakor yang sesungguhnya di antara hubungan rumah tangganya Bima dan Asti. Sehingga nanti Pamela bakalan hancur sehancur-hancurnya, Bima juga seperti itu. Tamara pun ya tentu shock sekali ya guys ya, dia tidak terima siapa kira-kira yang tega-teganya gitu mengumbar semua fakta yang terjadi gitu di masa lalu yang membuat Tamara itu nanti pasti jadi ya kepikiran gitu, siapa sih sebenarnya gitu. Pasti ini semua ada hubungannya dengan Asti. Apakah itu keluarganya Asti, teman dekatnya Asti, ya nanti bakalan dicari tahu guys. Dan pada akhirnya semua orang akan tertuju pada Nadine nantinya. Tamara, Pamela, dan Bima. Karena apa? Ya karena Nadine lah yang mengetahui tentang itu semua. Dan nanti kita bakalan lihat apakah Nadine beneran bakalan dicecer nih sama Pamela, Bima, dan Tamara. Yang membuat nanti Ariana jadi ketar-ketir juga gitu. Ini kenapa si Nadine yang malah dicecer sama orang-orang ini gitu. Dan ya dia lupa si Ariana ini kalau Nadine ini memang harus butuh ekstra ya keamanan juga gitu, pengamanan gitu untuk diri dia. Karena kan ya orang-orang yang dilawan itu tuh bukan orang-orang sembarangan ya guys ya. Tamara, Pamela, dan Bima ini aja bisa gitu melakukan hal yang jahat kepada Nadine nantinya gitu. Dan tentu ini akan membuat Ariana merasa bersalah kalau Nadine kenapa-napa. Kemudian di sisi lain episode kali ini juga akan menceritakan tentang Firza yang ngobrol sama Davin. Di sini Firza mengatakan kalau orang yang waktu itu meninggal dunia itu adalah sosok yang menyiramkan air keras dan ada hubungannya dengan kecelakaan yang terjadi pada orang yang ditolong sama Davin di 1,5 tahun yang lalu, dan itu adalah Asti atau Mbak Nonik. Sehingga Davin tentu sangat amat mengkhawatirkan kondisinya Ariana, walaupun dia sudah memberikan bodyguard juga gitu ya, bodyguard senior bahkan untuk Ariana,
Tapi ya tetap aja dia merasa tidak tenang sekali gitu kalau Ariana ini nanti dikejar-kejar gitu sama orang ini. Karena ya Asti aja waktu itu mau hampir dihabisi gitu nyawanya ya. Gimana nanti Ariana? Jadi sekarang Davin dan Firza ini merasa kalau nyawanya Ariana ini sangat amat terancam. Dan mereka berjanji untuk memastikan kalau Ariana ini nggak bakalan kenapa-napa. Jadi nanti kita lihat ya guys ya, siapa nih kira-kira yang akan selalu ada untuk Ariana dan melindungi Ariana. Apakah Davin atau Firza? Udah nggak sabar banget untuk nonton kemesraan remaja vintage yang hari ini bakalan menemani kita semua. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.